Banyak orang kira galbay itu gampang, tinggal diam, hutang hangus. Tapi kenyataannya justru bisa bikin jadi bumerang. Jadi stop dulu galbay kalau kamu belum siap dengan 5 hal ini. Karena kalau sampai kelewat, bisa jadi hidup kamu jauh lebih kacau. Kenapa harus dipikirin dulu? Karena setelah kamu galbay ya, semua data kamu itu akan jadi target empuk oleh DC pinjol. Mereka bukan cuma nagih, tapi bisa bikin kamu stres, depresi, bahkan kehilangan privasi. Dan yang pertama, mungkin kamu akan anggap sepele, tapi dalam hitungan menit, mental kamu bisa hancur. Tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. 5 hal apa saja yang harus kita siapkan jika kita sudah ingin galbay atau bayar di pinjol legal. Misalnya kita tidak sanggup membayar pinjaman kita di pinjol legal ya, berarti kamu harus siapkan 5 hal ini. Yang pertama, yaitu jangan baca pesan dari DC pinjol. Kenapa? Karena DC pinjol tidak sembarangan ngirim pesan kepada kamu ya. Sebelum ngirim pesan, pasti mereka merangkai kata-kata dulu. Entah itu kata-kata ancaman, seperti di bawah hukum, atau ngancam keluarga kita katanya akan diginikan atau akan mempermalukan kita. Nah, semuanya itu sudah diatur oleh DC pinjol legal loh. Dan yang perlu kamu tahu, hampir semua nasabah pinjol legal yang ada di Indonesia ini ya, mereka kena mental, mereka ketakutan karena membaca pesan dari DC pinjol tadi. Jadi kalau kamu ingin tenang, kamu hindari baca pesan dari DC pinjol legal. Saya berjamin kalau kamu bisa menghindari baca pesan dari DC pinjol legal ya, kamu akan tenang-tenang saja. Karena kamu tidak tahu mereka ngancam apa. Tapi yang lebih parah, mereka tidak hanya berhenti di pesan. Karena yang selanjutnya ini jauh lebih mengganggu, yaitu neror kalian. Jadi kalian harus mengganti kartu HP, kan ganti WA, kalian ganti email. Nah ini sangat penting sekali buat kalian yang galbay atau bayar di pinjol legal. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau kita galbay atau bayar di pinjol legal, sudah jelas pasti kita itu diteror. Entah itu lewat WA, lewat telepon, ataupun lewat SMS. Itu sudah jelas, entah sehari 20 SMS ataupun 10 telepon. Kan kalau setiap hari seperti itu ya, bisa dipastikan mereka dapat mengganggu aktivitas kalian sehari-hari. Jadi, jika kalian ingin tenang, kalian ganti kartu HP, kan ganti WA. Ini sangat penting sekali jika kalian galbay atau bayar di pinjol legal. Tapi yang jadi permasalahannya bukan hanya di kartu HP doang, ada yang lebih berbahaya lagi, yaitu di HP kita sendiri. Jadi yang harus kita lakukan yaitu hapus aplikasinya. Nah ini sangat berbahaya sekali, karena nantinya mereka bisa mengakses galeri kamu, bisa mengakses kontak-kontak kamu lewat aplikasinya tadi. Sehingga banyak tuh nasabah yang data pribadinya disebar, atau mereka bisa mendapatkan foto-foto kita ya. Nah karena tadi dari galeri dan dapat aksesnya dari aplikasi. Pasti kamu sudah sering mendengar, yaitu kontak-kontak dihubungi, keluarga dihubungi, teman kerja dihubungi, bahkan ibu bapak kamu dihubungi. Nah mereka dapat akses, mereka dapat nomornya dari mana? Yaitu dari kontak-kontak kamu lewat akses aplikasi tadi. Jadi buat kamu yang tidak ingin dipermalukan oleh DC pinjol legal ya, kamu hapus aplikasinya. Jika kamu sudah tidak sanggup membayar pinjaman kamu di pinjol legal. Ini sangat penting sekali. Meskipun misalnya kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, tidak membaca pesan DC, itu percuma saja kalau kamu tidak menghapus aplikasinya. Tapi kamu jangan kira hanya dengan menghapus aplikasi itu sudah cukup. Karena data kita itu masih bisa dipantau. Makanya kita harus mengganti email kita. Nah emang tidak semua pinjol legal itu bisa mengakses data kita lewat email. Tapi ada beberapa pinjol bisa melakukan hal tersebut. Itu kembali ke orang perusahaannya sendiri. Kalau mereka ingin bertindak lebih jauh, mereka bisa mengakses data-data kamu lewat email tadi. Jadi buat jaga-jaga, kamu bisa ganti email kamu, ataupun buat lebih aman lagi ya, kamu hapus aja emailnya. Karena hampir semua nasabah pinjam online itu tidak tahu ya kalau DC pinjol itu bisa akses data kita lewat email tadi. Jadi kalau kamu sudah niat galbay atau bayar di pinjol legal atau sudah tidak sanggup ya,
Hal yang keempat yang harus kamu lakukan yaitu ganti email kamu ataupun hapus email kamu. Dan yang terakhir ini yang paling ekstrim. Tapi kalau kamu ingin benar-benar aman ya, kamu bisa melakukannya, yaitu reset HP kamu. Ini merupakan langkah yang paling aman supaya DC Pinjol Legal benar-benar tidak ada akses lagi ke HP kita. Misalnya entah itu ada file-file tersimpan, jadi akan terhapus dengan sendirinya. Ini yang paling aman dan semua nasabah juga sering melakukan hal tersebut ya. Kalau mereka emang benar-benar dihantui oleh DC Pinjol Legal. Jadi itulah 5 langkah yang harus kamu lakukan sebelum kamu galbet bayar di pinjol legal. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu. Di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar ya. Tapi hanya membantu saja buat kamu yang mungkin tidak sanggup membayar pinjaman kamu di pinjol legal. Entah itu ekonomi kamu sedang turun drastis ataupun kamu di PHK dari pekerjaan. Ya mudah-mudahan buat kamu yang ekonominya sedang turun drastis atau di PHK dari pekerjaan ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan pekerjaan kembali dan ekonomi kamu stabil kembali. Jadi, apa kamu pernah ngalamin diteror oleh DC Pinjol Legal? Jika sudah, tulis pengalamannya di kolom komentar supaya nasabah-nasabah yang lain tahu bagaimana pengalaman diteror oleh DC Pinjol Legal. Nah, buat kamu yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini, supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Oke, saya Kang Kalbay, sampai jumpa di video berikutnya.